Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Singkong. Gimana kabarnya dulur sedayana? Semoga dalam keadaan sehat, lancar untuk rezekinya, juga aktivitasnya. Baik, untuk kali ini kita ada video masih tentang KDM, Kang Deddy Mulyadi, ya gubernur kita. Tapi sebelumnya aku tuh banyak melihat video-video ya, dimana orang-orang yang gak suka sama KDM itu banyak sekali. Dan mereka selalu mengkritik KDM dengan berbagai cara, ya. Ada yang menunggangi agama dan sebagainya, hanya untuk menjelekan KDM dan mempengaruhi masyarakat. Akan tetapi masyarakat kita tentunya khususnya Jawa Barat dan umumnya untuk seluruh warga Indonesia tentunya sudah cerdas dan paham betul mana yang baik dan mana yang buruk, ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan lihat dari beberapa video saja kita bisa melihat seperti apa sih KDM itu, terutama dalam menjalankan kewajibannya sebagai gubernur Jawa Barat, yaitu untuk memajukan Jawa Barat ini menjadi Jawa Barat yang lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. Dan sejauh saya melihat dari berbagai video, beliau itu sangat mencintai lingkungan. Dan ini sosok pemimpin yang emang dirindukan oleh Jawa Barat. Terus juga dari kebijakan-kebijakannya, KDM itu lebih mementingkan kepentingan rakyat. Dan beliau selalu transparan ya, dalam setiap rapat, tentang anggaran dan yang sebagainya. Kita bisa lihat. Dan baru kali ini ada gubernur yang setransparan KDM. Semuanya dibuka ke publik, jadi publik bisa lihat dan bisa dengar. Akhirnya publik bisa tahu dan bisa menilai sendiri. Seperti itu ya. Nah, di sini kita ada beberapa video. Kita langsung aja lihat untuk videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk didukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, dan juga di share. Kita langsung lihat aja untuk videonya. Ini memimpin, saya tidak pernah baca buku. Saya tidak pernah bawa laptop. Saya tidak pernah ikut campur teknis. Saya hari ini hanya bawa pikiran dan perasaan. Saya keliling terus. Mobil saya hanya diikuti oleh 2 atau 1 mobil, tidak boleh lebih. Tidak ada kepala dinas, tidak ada kepala bagian, tidak ada siapapun. Kenapa? Seluruh kepala dinas suruh bekerja. Biarkan saya jalan sendiri. Untuk apa? Efisien. Evakuasi tidak alut-alutan. Benar. Kebiasaan birokrasi apa? Pejabatnya 1, nu ngantirna 30. Kalau pejabatnya 1 yang ngantar 30 itu cermin birokrat tidak punya pekerjaan. Setuju, Pak. Berarti kepala dinasnya ngalanggur, kepala bagiannya ngalanggur, kepala seksinya ngalanggur, eueuh gawe, camatna eueuh gawe, lurahna eueuh gawe, akibatna naon? Jukut jarangkung di mamana, runtab di mamana, pabalata, pegawai negeri sakilobana, cermin bahwa kita tidak bekerja. Untuk itu ukuran pemerintahan cuma 1, kebersihan. Kalau jalannya bersih, pasarnya bersih, kaki limanya tertata, lingkungannya bersih, cermin birokrasi bekerja. Kalau kotor, bala tidak tertata, aut-autan, cermin birokrasi tidak bekerja. Betul sekali. Ini saya menggugah pada semua. Saya lihat Pak Bupati Garut memiliki orientasi visi yang kuat. Saya selalu curhat. Kenapa? Postingan jalan butut itu rata-rata 3 kabupaten. 1 Sukabumi, 2 Cianjur, 3 Garut. Pokoknya jalan butut Garut. Cianjur, Sukabumi, Garut aja. Seingat saya bantuan ke Garut itu dari Pemprov tinggi banget. Pernah mencapai 400 miliar, 700 miliar. Saya baca buku APBD-nya. Loba bisa, loba aya dibantu pasantren. Pasantren itu kapangi, duit nama keluar. Saya tahu Pak seluruh data itu. Saya pelajari itu dengan baik. Tapi kenapa tidak berwujud? Kenapa? Karena para penyusun anggarannya, penulis anggarannya, dia tidak mewakili rakyatnya. Dia mewakili hawa nafsu dan kepentingannya. Setuju. Untuk itu, saya ke Pak Bupati. Pak Bupati, APBD-nya berapa? Berapa Bupati? 4,9 triliun. Kalau 4,9 triliun Pak Bupati ya, harus bisa membelanjakan anggaran jalan 500 miliar. Harus bisa. Kalau nggak bisa begitu, berarti yang disembunyikannya banyak banget. Sudahlah, jangan bohong pada Deddy Mulyadi. Kenapa? Kenapa? Kabupaten lain itu sudah begitu. Subang sudah bisa dari anggaran 3,2 itu sudah bisa 400.
Purwakarta itu anggarannya hanya 2,7, anggaran infrastruktur jalannya sekarang sudah hampir 300 miliar. Makanya saya ngajak pada bupati, udah nanti bulan Juli Sekda, kepala Bapedanya ketemu saya. Saya nanti masukkan di YouTube, saya akan periksa anggaran perangkat daerahnya per lembar. Yes. Lagi-lagi Ini abad transparansi. Ya jangan, ini abad transparan. Kenapa? Gubernur punya kewenangan mengevaluasi anggaran kabupaten kota. Saya dievaluasi oleh provinsi. Provinsi Jawa Barat hari ini sudah memperlihatkan kinerjanya. Anggaran jalan dari 300 itu menjadi 2,2 triliun. Anggaran rumah rakyat miskin kalau tidak salah dari sekitar 20 miliaran itu berubah hampir menjadi 100. Anggaran listrik untuk rakyat dari 20-an berubah menjadi 350. Anggaran PJU dari sekitar 20-an menjadi 600. Semuanya anggaran gubernurnya diturunkan hampir 3/4-nya. Kenapa? Kita ingin ngejar target, Pak. Dan yakinlah Pak Bupati, Bu Wakil Bupati berbakti pada rakyat 100%, hitungan, lebaran, rezeki tidak akan pernah berhenti. Betul. Tidak ada orang miskin karena berbagi. Orang miskin itu karena punya istri lagi. Jadi ini pesan. Jadi nanti saya buka itu, dan saya targetkan di Kabupaten Garut, APBD kabupatennya bisa menganggarkan jalan 400 miliar. Sekarang berapa Pak Bupati? 200, naik 2 kali lipat. Kalau bisa sampai 600, nanti saya baca. Satu. Untuk apa? Sampai kemajuan. Kenapa? Garut harus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa? Karena Garut punya segalanya. Apa yang tidak dimiliki oleh Garut? Gunung punya, laut yang indah punya, domba boga, jeruk boga, dodol boga, jaket kulit boga, mantan kabowo di Garut. Jadi ya sudah punya, karena ini tinggal di branding, rebranding. Bagaimana cara membrandingnya? Ya sudah, jalan nasing aralus, imah rakyatna diurus, masyarakatna marulus hirupna. Sudah selesai. Dan kemudian kembalikan hutannya pada habitatnya, kembalikan lingkungan pada habitatnya. Kenapa? Kunaon ya teh? Kunaon? Unggal musibah di Garut, wah. Longsor di Nukatingang, longsor maut di lamun aya nu ribut-ribut asup medsos diga, urusan awewe jeung lalaki nusok rame diga, ajaran aneh aya di lamun kitu geus Pak Bupatina urang ajakan tapakur, urang ajakan iya kurang maca alamna meh Garut gemah ripah repeh rapi tentrem ayem kertara harja. Sakit. Hari ini penerimaan siswa baru saya mengambil langkah-langkah yang berbeda dengan tempat lain. Saya memberikan simbol dengan satu target saya adalah tidak boleh ada anak Jawa Barat yang putus sekolah. Kalau ada anak Jawa Barat miskin, tidak melanjutkan sekolah karena tidak diterima di sekolah negeri, maka gubernurnya berdosa, maka sekdanya berdosa, maka kepala dinas pendidikannya berdosa, maka kepala sekolahnya berdosa, kepala UPTD-nya berdosa. Kenapa berdosa? Anda meminta rakyat untuk sekolah, tapi Anda menolak rakyat di sekolah. Ya. Kita minta rakyat kita untuk sekolah, setelah rakyat kita daftar sekolah, lantas kita tidak menerima. Terus, itu negara meminta rakyat untuk sekolah, tapi negara mengusir anaknya dari sekolah. Tidak boleh. Ini cara berpikir, cara bertindak. Harus dicari cara. Kenapa? Lebih baik dia di musola belajarnya, tapi dia sekolah, daripada dia nongkrong di pinggir jalan dari geng motor. Betul. Nanti kita investigatif apapun ya, bagi saya
rakyat kecil harus dilayani, dan gubernur sudah buat surat edaran ke seluruh rumah sakit bahwa tidak boleh ada pasien yang tidak terlayani. Kalau dia punya BPJS maka pakai BPJS. Kalau tidak punya BPJS dilayani, kemudian tagihannya nanti dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi. Karena di Dinas Kesehatan Provinsi sudah ada pot anggaran untuk membantu masyarakat yang tidak punya BPJS. Jadi kalau kemudian benar tidak dilayani, berarti direktur rumah sakitnya itu mengabaikan surat gubernur. Dan kita akan berikan sanksi. Salut tuh Bapak. Visi Nah, MUK kita multi pause usaha dulu ya. kehutanan. Jadi kita bisa lihat ya ketegasan-ketegasan beliau, terus cara beliau menyelesaikan masalah, dan kebijakan-kebijakan yang beliau ambil. Kita bisa tilai sendiri ya seperti apa beliau itu, dan beliau benar-benar memedulikan rakyat, lingkungan. Bahkan di salah satu videonya barusan beliau bilang bahwa tidak boleh ada anak di Jawa Barat yang tidak sekolah, yang putus dari sekolah. Kalau ada yang putus dari sekolah alasannya karena tidak mampu, maka gubernurnya berdosa. Itu cerminan dari seorang manusia yang dimana beliau sangat bertanggung jawab pada apa yang dia emban. Ya. Wow, Masya Allah ya, untuk seorang pemimpin yang katanya orang-orang nyinyir yang katakan dia musuh Islam. Tapi beliau ingat kepada dosa bila tidak bertanggung jawab kepada apa yang beliau pikul. Nah, sekarang untuk video selanjutnya, ini ada video ketika beliau masih menjabat DPR ya. Gitu. Langsung aja kita lihat ya untuk videonya. Di departemennya agroforestry. Sebentar, saya ini logika saya jadi pusing Pak lihat Bapak. Gimana Pak? Saya pusing Pak. Bapak ini mewakili karyawan, datang ke sini menyampaikan keluhan tentang perubahan status perhutani. Yang 1 juta hektar akan bergeser dikelola oleh warga. Kemudian itu maka kalau 1 juta hektar dikelola oleh warga, kalau misalnya 1 orang pegawai dulu ngelola 10, berarti ada 100.000 pegawai yang hilang. Nah, pertanyaannya adalah kalau itu keawasannya hilang, emang mau digaji dari mana? Loh, harusnya Bapak ngomongnya dari sini ke sini adalah ngomongnya begini loh Pak. Bapak ini ngomong di sini, saya mewakili karyawan. Kami berkeberatan terhadap SK tersebut dan kami khawatir karyawan nanti tidak bisa digaji walaupun tidak di PHK. Begitu. Loh, Bapak di sini, saya tuh pusing lihat Bapak itu. Ya. Mewakili karyawan apa Bapak mewakili Menteri Kehutanan? Ini ketegasan beliau, dan beliau nggak suka yang bertele-tele, yang tidak jelas ya, abu-abu. Beliau tegas dan tetap pro terhadap rakyat. Itu loh. Jadi saya nggak jelas ini Pak. Oh Bapak ini rugi karyawan perhutani punya ketua kayak gini. Ganti sama Pak Darori itu. Izin Ketua nambahkan boleh? Silakan Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih. Itu ya, sedikit cuplikan video beliau pas waktu jadi anggota DPR. Sama seperti sekarang ya, tegas tentunya, dan tidak suka yang abu-abu, yang tidak jelas, dan beliau tentu saja pro terhadap rakyat. Ya. Silakan ya, tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, dan juga di share. Ya. Terima kasih untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.